Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari kelas 12 Kimia 3. Saya ingin mempresentasikan tahap pertama ujian kompetensi kejuruan, yaitu pembuatan sabun padat antibiotik herbal. Nah, langsung kita mulai saja. Di depan kita sudah ada alat dan bahan. Alatnya yaitu botol macerasi, sumpit untuk memudahkan kita memasukkan bahan ekstrak, dan wadah untuk wadah etanol dan wadah ekstrak. Lalu bahannya ada etanol 70% sebanyak 50 ml, dan bahan ekstrak jahe yang sudah dikeringkan dan sudah ditimbang juga sebanyak 5 gram. Langsung kita mulai saja memasukkan jahenya terlebih dahulu ke dalam botol macerasi, lalu masukkan etanol ke dalam kocok. Nah, bahan macerasi sudah siap, lalu diamkan 24 sampai 48 jam. Lalu sebelum digunakan, saya terlebih dahulu bahan ekstrak menggunakan kertas garing untuk memisahkan serbuk-serbuk atau padatan-padatan yang akan dilakukan nanti pada proses pembuatan sabun padat antibiotik herbal. Proses macerasi ini perbandingannya 1 bagian bahan dan 10 bagian pelarut. Sebelum itu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, langkahnya itu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua ada menghitung kebutuhan bahan, dan yang ketiga ada persiapan pembuatan sabun padat antibiotik herbal. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Langsung masuk ke tahap yang kedua, yaitu menghitung kebutuhan bahan. Untuk menghitung kebutuhan bahan, yang pertama adalah NaOH, yaitu menggunakan metode sulfonikasi helium, yaitu miligram KOH yang dipersiapkan dengan 1 gram minyak. Kalau kita lihat dari SAP kalkulator kita menggunakan palm oil atau minyak kelapa sawit. Lalu saya akan menghitung kebutuhan NaOH yang saya akan timbang, yaitu 40 per 56. 40 dan 56 nya dari mana? Yaitu 40 nya mR NaOH dan 56 nya itu mR dari KOH. Maka 50 gram minyak kelapa sawit kita membutuhkan 7,05 gram NaOH. Lalu langkah selanjutnya saya akan menimbang minyak sebanyak 50 gram. Minyak sudah 50 gram, kita sisihkan dulu. Lalu langkah selanjutnya saya akan menimbang NaOH menggunakan kaca arloji dan spatula. Kemudian saya akan membuat larutan NaOH 33%. Lebih mudahnya satu bagian NaOH dengan 2 bagian aquadet. Kita membutuhkan NaOH sebanyak 7,05, maka kita akan menimbang aquadet sebesar 2 kali dari NaOH, yaitu 14,1 gram. Nah, sudah 14,1. Nah, langsung kita campurkan NaOH dengan aquadet. Lalu kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu proses pembuatan sabun padat antibiotik herbal. Nah, yang pertama itu penelitian suhu minyak dan suhu NaOH, yaitu suhunya 30 sampai 35 derajat Celcius.
kita dinginkan menggunakan air dingin 10 sampai 35 menit. Suhunya sama, yaitu 30. Suhunya itu sama 30 sampai 35 derajat Celcius. Nah, suhunya sudah 31 derajat Celcius. Lalu kita reaksikan NaOH dengan minyak. Kita masukkan. Lalu kita aduk. Proses ini dinamakan saponifikasi. Lalu kita masukkan bahan ekstrak sebanyak 2% dari sabun. Tadi kita memiliki 50 gram minyak ditambah 7,05 NaOH sama dengan 57,05 gram atau setara dengan 23 tetes. Nah, sudah. Lalu kita aduk kembali sampai homogen. Lalu kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, sudah dimasukkan. Lalu kita diamkan selama 10 hari, yaitu dinamakan dengan proses curing. Saya akan melanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu pengecekan kualitas sabun padat antiseptik herbal. Nah, sebelum itu pengecekan kualitasnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu uji organoleptik dan yang kedua ada uji pH. Nah, sebelum masuk ke uji kualitasnya, saya akan menyebutkan bahan-bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama, bahan-bahannya itu ada sabun padat yang sudah jadi. Yang kedua ada pH. Yang ketiga ada aquades, dan alat-alatnya ada 2 buah gelas plastik, sumpit, dan pipet berskala. Nah, langsung masuk kita ke uji kualitas dari sabun padat antiseptik herbal, yaitu uji organoleptik, yaitu yang pertama ada teksturnya lembut, tidak berongga, tidak terlalu keras, dan tidak terlalu lembek seperti sabun saya. Nah, yang kedua ada uji pH. Yang pertama yaitu kita timbang sabun padat sebanyak 0,5, lalu larutkan dengan air sebanyak 5 ml. Sama 2,5. Lalu kita tumbuk dan haluskan. Lalu kita pH-nya itu kurang lebih 9 ya. pH yang kondisinya baik itu 9 sampai 8 ya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.